lo pernah nahan kencing. Sejam, 2 jam maksimal, rasanya udah kayak mau meledak kan? Kayak balon air yang diinjak-injak di dalam perut kan? Sekarang lo coba bayangin ini. Lo nahan kencing, nahan boker, dan nahan mandi selama 3 hari penuh. 72 jam. Bukan karena lo lagi di gunung atau terjebak di kemacetan tol terparah se-Asia. Tapi karena lo lagi nikah. Gila kan? Kedengarannya kayak hukuman militer. Padahal ini adalah tradisi sakral dari suku Tidong yang mendiami wilayah Kalimantan Utara dekat perbatasan Malaysia. Mereka punya satu aturan pernikahan yang paling mind-blowing di dunia. Pengantin baru wajib menjalani ritual tidak buang air selama 72 jam, alias 3 hari 3 malam. Dan ini bukan cuma soal nahan kencing guys. Ini adalah kunci bongkar misteri kenapa pernikahan mereka konon super langgeng. Kita bedah tuntas di Fakta First. Apa yang terjadi selama 72 jam itu? Ini bukan sekadar tantangan mental, tapi sudah masuk kategori penyiksaan fisik yang disengaja demi tujuan spiritual. Bayangin, saat badan kita secara alami perlu mengeluarkan limbah setiap beberapa jam, pasangan pengantin ini dipaksa untuk menggembok semua fungsi alamiah tubuhnya. Mereka tidak boleh membuang air kecil, air besar, bahkan mandi pun dilarang keras. Logikanya, kalau lo gak boleh buang air, pasti asupan harus dikurangi drastis kan? Iyap, di periode ini asupan makanan dan minuman mereka sangat minim. Mereka hanya diberi sedikit air dan mungkin makanan dalam porsi super kecil, hanya untuk memastikan mereka tidak pingsan. Pasangan ini akan tinggal di satu ruangan, diawasi oleh anggota keluarga atau tetua adat yang bertugas. Kenapa harus seketat itu? Suku Tidong percaya bahwa buang air yang dilakukan terburu-buru atau bahkan sekedar mandi sebelum melewati masa 72 jam ini akan membawa sial besar. Kesialannya bukan cuma soal gampang cerai, tapi bisa sampai pada hal paling ditakuti. Pernikahan mereka tidak akan menghasilkan keturunan, atau bahkan yang lebih ekstrim, anak-anak mereka kelak akan meninggal di usia muda. Ini adalah pertaruhan nyawa dan masa depan keturunan. Jadi, yang dipertaruhkan bukan sekadar kentut di depan pasangan, tapi seluruh keberlangsungan garis keturunan mereka. Beban psikologisnya luar biasa berat. Ini bukan lagi pesta, tapi sebuah pembayaran deposit untuk hidup yang damai. Disinilah kita masuk ke inti psikologi dan budayanya. Buat orang awam kayak kita, ritual ini pasti dianggap gila. Tapi buat suku Tidong, ini adalah semacam tes sertifikasi pernikahan. Kalau lo berhasil melewati 72 jam ini bersama pasangan, itu artinya lo sudah lulus ujian paling berat dalam hal kontrol diri, kesabaran, dan empati. Coba kita analisis. Ini kayak analogi warung kopi. Kalau lo lagi nongkrong di warung kopi, lo nggak sengaja numpahin kopi panas ke gue. Reaksi pertama lo adalah panik dan minta maaf. Reaksi gue mungkin marah dan kesakitan. Tapi kalau lo lagi di tengah ritual 72 jam ini, lo lagi kelaparan, kehausan, dan perut lagi kembung parah. Di saat genting itu, lo melihat pasangan lo juga menderita, bahkan mungkin lebih pucat dari lo. Di tengah kondisi fisik yang ekstrim, kemampuan lo untuk menahan emosi, menenangkan diri sendiri, dan fokus pada penderitaan pasangan akan meningkat drastis. 3 hari ini mengajarkan 3 hal kunci yang menjadi pondasi pernikahan langgeng. Kontrol diri total, empati otomatis, dan trust and komunikasi nonverbal. Mungkin lo skeptis, itu cuma mitos. Tapi faktanya, tradisi ini punya dampak yang signifikan terhadap statistik pernikahan mereka. Angka perceraian di kalangan suku Tidong yang masih memegang teguh tradisi ini tergolong sangat rendah, bahkan bisa dibilang hampir 0 dibandingkan rata-rata nasional. Tentu saja, faktornya tidak tunggal. Ada faktor adat dan budaya yang kuat. Tapi, ritual 72 jam ini bertindak sebagai filter paling efektif. Coba lo pikir, pasangan mana yang mau ambil resiko melewati 72 jam siksaan fisik dan mental hanya untuk coba-coba atau bercerai 6 bulan kemudian? Tidak ada. Ritual ini secara tidak langsung menyeleksi komitmen. Hanya pasangan yang benar-benar siap dan yakin satu sama lain yang akan berani menjalani ini. Dalam ilmu psikologi, ada konsep yang namanya cognitive dissonance. Sederhananya begini, kalau lo sudah berkorban besar untuk mendapatkan sesuatu, lo akan cenderung menghargai dan mempertahankan hal itu mati-matian,
supaya pengorbanan lo gak sia-sia. Pasangan Tidong sudah berkorban kesehatan dan kenyamanan selama 72 jam demi pernikahan mereka. Mana mungkin mereka mau merusak harta yang didapat dengan susah payah itu? Pengorbanan yang sudah dibayar lunas di awal itu berfungsi sebagai pengingat abadi. Setiap kali ada masalah dalam rumah tangga, memori tentang 72 jam kelaparan dan kehausan itu muncul. Seolah berkata, kita sudah melewati yang lebih sulit dari ini. Masa ini saja tidak bisa? Setelah 72 jam penderitaan selesai, ada ritual pembersihan yang dilakukan. Pasangan ini akhirnya diperbolehkan mandi dan buang air, dipandu oleh tetua adat. Air yang dipakai untuk mandi pertama ini pun bukan sembarang air, melainkan air suci atau air yang sudah didoakan, sebagai simbol pembersihan total, tidak hanya fisik, tapi juga spiritual dari segala kotoran yang mereka tahan. Ini adalah momen kelegaan dan kelahiran kembali bagi mereka berdua, secara harfiah. Jadi, pelajaran terbesar dari tradisi Tidong ini bukanlah tentang nahan kencing, tapi tentang nahan ego. Pernikahan yang langgeng itu tidak dibangun di atas kemewahan resepsi atau janji-janji indah, tapi dibangun di atas kemampuan dua orang untuk melewati kesulitan bersama, melihat sisi terlemah pasangan, dan tetap memilih untuk mendukung, bukan menghakimi. Suku Tidong mengajarkan kita bahwa komitmen sejati harus melewati ujian penderitaan yang nyata. Bagaimana menurut lo? Siapkah lo bayar harga semahal itu demi pernikahan langgeng? Coba cerita di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Faktaverse buat bongkar misteri-misteri mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.